Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Sin, selamat datang di Guru Bindo. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan dan kita coba pikirkan bersama-sama jawabannya dalam 10 detik. Pertanyaannya adalah, kenapa sebelum presentasi kita harus melakukan persiapan? Saya memiliki sebuah pengalaman tentang presentasi. Jadi dulu saya mungkin termasuk orang yang sudah terbiasa berbicara di depan umum. Pedenya sih seperti itu ya. Nah, tentu bicara soal presentasi bagi saya dulu bukan hal yang sulit. Jadi bayangannya presentasi itu tinggal maju ke depan, ngomong, selesai. Kemudian ada agenda untuk presentasi tugas kelas. Karena saya sudah punya anggapan seperti itu, akhirnya ya sudah, tidak perlu banyak persiapan. Yang penting punya sedikit pemahaman tentang materi, kita bisa ngomong, apapun yang diomongin pasti bisa dapat nilai bagus. Gitu kan? Oke, tibalah hari dimana saya harus presentasi. Awalnya santai lah gitu ya, maju ke depan gitu, biasa aja, percaya diri. Kemudian setelah sudah ada di depan, saya melihat, ini audiensnya ternyata lumayan banyak. Dulu kan satu kelas itu lumayan banyak ya, bisa sampai 30, bisa sampai 40-an. Kemudian guru juga melihat dengan tatapan tajamnya. Tiba-tiba saya keringat dingin. Tiba-tiba semua pemahaman saya yang sedikit itu tentang materi hilang. Itu terjadi ketika saya refleksikan, ternyata karena tidak ada persiapan yang serius. Ya, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hanya membacakan materi yang ada di layar. Membacakan, bukan presentasi. Membacakan materi yang ada di layar. Sambil baca aja ngomongnya. Tidak ada kontak langsung dengan audiens, tidak melihat gurunya, tidak memperlihatkan bahwa saya menguasai materi, dan ya begitu. Apakah itu presentasi? Jadi dari pengalaman tersebut saya mencoba menganalogikan bahwa presentasi adalah sebuah pertunjukan. Dan jika kita bicara soal pertunjukan, kita tidak hanya bicara seseorang sedang berdiri di atas arena, di atas panggung dan menyampaikan sesuatu. Tidak bicara soal itunya saja, tapi bicara soal pertunjukan, kita juga bicara soal persiapan. Maka jika presentasi adalah pertunjukan, maka persiapan adalah bagian dari pertunjukannya. Maka persiapan adalah bagian dari presentasinya. Jadi jika ingin melakukan presentasi dengan baik, kita juga harus bisa mempersiapkannya dengan baik. Kali ini Guru Bindo memiliki beberapa tips apa saja yang harus dipersiapkan agar presentasi bisa dilakukan dengan baik. 1. Tentukan dan pahami tujuan presentasi. Jadi kita harus tahu dulu tujuan presentasi kita ini mau apa. Apakah kita ingin menyampaikan informasi saja, atau kita juga ingin berikan bujukan atau ajakan kepada audiens? Apakah informatif atau persuasif? Nah, ini berbeda. Berbedanya itu di persiapan materi. Jika informatif atau memberikan informasi, kita perlu mempersiapkan materi sedetail dan serinci mungkin agar audiens bisa menerimanya dengan jelas. Tapi jika persuasif, kita harus menyiapkan materi yang bisa menyentuh hati audiens secara emosional, sehingga mereka tergerak, sehingga audiens tergerak untuk mengikuti ide yang kita tawarkan. 2. Kenali audiens. Nah, dengan mengenali audiens, kita bisa menyesuaikan cara menyampaikan presentasi. Jadi kita bisa menyesuaikan apakah presentasi harus disampaikan secara serius, apakah dengan santai atau serius santai atau bagaimana. Jadi kuncinya adalah kenali audiens. 3. Matangkan materi presentasi. Nah, untuk tahap ini kita bisa mulai dengan membuatnya terlebih dahulu.
Jadi kita buat dulu materi presentasi sesuai kebutuhan kita. Ingat, jangan sampai kita saking semangatnya membuat materi presentasi, semua dimasukin, semua dibahas. Hati-hati, kita harus benar-benar tahu dulu materi tentang apa, kebutuhannya apa, dan kita hadirkan sesuai kebutuhan. Begitu. Nah, setelah jadi nih materinya, sudah lengkap nih materinya, kita harus pahami kembali. Baca kembali, pahami kembali, evaluasi kembali, kira-kira sudah sesuai belum materinya. Oh, ada yang perlu ditambahkan, oh kayaknya ini tidak perlu, atau bagaimana. Nah, itu proses pemahaman. Gitu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa materi yang sudah kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. 4. Membuat media presentasi yang menarik. Nah, dalam membuat media presentasi yang menarik, ini harus kita sesuaikan. Maksudnya, kita harus melihat yang ingin kita presentasikan itu apakah sebuah produk atau kita ingin menyampaikan sebuah materi menggunakan media presentasi konvensional seperti PowerPoint atau Canva. Nah, jika produk, pastikan produknya enak dilihat gitu. Pastikan produk yang ingin kita presentasikan itu jelas terlihat, jelas terbaca, dan nyaman terlihatnya, gitu ya. Dan kita tinggal presentasi, kita tinggal bahas produknya apa, kemudian ini adalah apa, ini adalah apa, ini adalah apa. Yaitu adalah produk, jika itu adalah proyek dan semacamnya, gitu. Tapi jika kita menggunakan media presentasi PowerPoint atau Canva, pastikan desainnya tidak berlebihan. Nah, maksud desainnya tidak berlebihan itu adalah yang pertama, jangan terlalu ramai elemen, gambar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan tema dan secukupnya. Yang kedua, fontnya tidak harus banyak lengkungan sehingga sulit terbaca, gitu. Dan yang terakhir, pastikan yang hadir di sana adalah poin-poin dari materi yang kita sampaikan. Jangan sampai semua materi lengkap dimasukkan ke PowerPoint atau masukkan ke Canva, sehingga audiens kebingungan, ini saya harus apa nih? Harus mendengarkan yang presentasi atau harus baca? 5. Latihan presentasi. Dari awal nih kita sudah menyiapkan tujuan, mengenali audiens, mematangkan materi presentasi, membuat media presentasi yang menarik. Maka kita harus melengkapinya dengan latihan. Cuma nih kita sudah siap nih semuanya, materi sudah siap, sudah paham tujuan, sudah tahu siapa audiensnya. Kita tidak latihan. Akhirnya apa? Ya udah, kita akan kebingungan meskipun tampilan sudah bagus kalau kita tidak melakukan latihan berbicara, latihan menyampaikan, latihan presentasi, ya kita akan gugup. Maka lakukanlah latihan presentasi. Kamu bisa mengajak teman kamu bisa mengajak orang tua kamu bisa mengajak saudara kamu gitu, untuk melihat bagaimana kamu berbicara. Nah, biarkan mereka memberikan evaluasi dan kamu bisa berkembang dengan itu. Oke. Itu dia hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum presentasi. Ingat bahwa persiapan adalah bagian dari presentasi. Jadi jika kamu ingin melakukan presentasi dengan baik, maka persiapkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan semoga bermanfaat.